Ono saya omong tapi karena wujudnya Boleh, ada boleh. Oke, teman-teman semua. Bentar. Halo. Coba. Mungkin karena sudah 8:30, jadi kita mulai saja ya. Untuk teman-teman, karena sementara ini mohon untuk bisa di mute semua biar suaranya tidak saling tabrak-tabrakan. Mungkin nanti bisa di unmute ketika teman-teman pengen bertanya, nanti boleh untuk dihidupkan lagi. Monggo silahkan. Ada yang masih nyetel lagu ini. Oke. Sebelumnya saya buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang telat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah mau ikut bergabung dalam kuliah online karena memang kondisinya sekarang ada corona ya, jadi mengharuskan kita tidak bisa tatap muka. Saya nggak tahu teman-teman kangen dengan saya atau tidak. Tapi makanya biar bisa ketemu dengan saya lagi dengan wajah saya, walaupun kita berjauh-jauhan, semoga nanti kita bisa sharing tentang ilmu di mineralogi petrografi ya. Karena kalau psikologi terus kelihatannya bosan ya teman-teman. Banyak kalau saya melihat banyak sekali mahasiswa UMS, nggak tahu ada yang dari geografi atau enggak. Katanya itu banyak tugas kalau lewat psikologi, ya apa enggak ini? enggak Pak, enggak. Enggak ya? Oh, berarti psikologi aja ini. Enggak usah Pak, pakai jangan Pak. Oke, makanya itu. Jangan sekian aja Pak. Makanya nanti. Jangan Pak. Apa tugas? Aduh. Mungkin teman-teman sebelum nggak usah ada apa-apa, nggak usah ada apa-apa gitu Pak, nggak usah psikologi, nggak usah MIT. Wah, ini kalau ini berarti nggak kuliah aja berarti kalau ini. Dewa Pitak Pak namanya Pak. Oke, mungkin teman-teman juga sedikit pengantar aja ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu tentang kebijakan di UMS sendiri. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan. Katanya untuk sampai kemungkinan ya sampai akhir semester ini kemungkinan kuliahnya itu akan online. Karena dari kita juga tidak tahu kapan corona ini berakhir, makanya ada kemungkinan sampai terakhir akan online semua. Sehingga teman-teman ya monggo dipersiapkan. Mungkin banyak metode yang akan dilakukan oleh dosen-dosen yang lain ya. Mungkin ada pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai psikologi, ada yang pakai Google Classroom dan seterusnya. Semoga teman-teman nanti bisa menyesuaikan saja. Karena ini sampai, tapi terkait dengan KKL saya singgung sedikit ya. Ini memang belum ada keputusan karena kita masih melihat kondisi. Jika nanti memungkinkan untuk diberangkatkan, maka nanti KKL itu akan tetap berlangsung. Tapi kalau misalkan tidak, kemungkinan akan diundur waktu pelaksanaan KKL-nya. Sehingga teman-teman saja mohon bersabar ini karena juga masih dipikirkan terkait dengan. Tapi yang jelas kemungkinan kalau untuk kuliah itu online. Udah. Oke. Jadi kemungkinan teman-teman tuh akan di rumah terus ini. Siap. Sudah berkarya, siap. Sudah berkarya apa? Siap Pak, siap di rumah. Siap berkarya. Siap. Berkarya apa di rumah? Rebahan atau main TikTok atau apa? Baguna. Ini Pak, PUBG, ngepus PUBG. Oh, ngepus PUBG. Oke.
Silakan, tapi jangan lupa dengan kuliahnya karena UTS UAS tetap ada ya. Nggak mungkin itu akan dihapuskan. Oke, kalau gitu itu mungkin sedikit pengantar. Mungkin saya mulai saja ya untuk perkuliahan di minggu setelah kita UTS. Nanti teman-teman misalkan ada mau yang ditanyakan ketika nanti saya memberikan materi, mohon untuk langsung bisa saja bertanya. Karena di sini fiturnya tidak seperti Zoom ya. Memang saya juga baru mencoba ini Google Meet ini. Katanya kalau platformnya dari UMS ini bisa sudah dibeli istilahnya oleh UMS sehingga yang digunakan ini. Makanya sebenarnya kalau teman-teman punya email UMS itu tidak perlu saya harus konfirmasi. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke kelas ini. Tapi kurang tahu memang nggak punya atau tidak mengurus ini teman-teman email UMS. Nggak punya Pak. Nggak punya ya. Tidak mengurus. Katanya semua itu ada email student UMS. Tapi ya nggak apa sih kalau misalkan pakai email ini. Tapi memang kelemahannya tadi, jadi sempat terhambat teman-teman konfirmasinya sehingga banyak yang tidak bisa masuk. Oke, mungkin gitu aja. Saya akan mulai kuliahnya. Di pertemuan kali ini mungkin teman-teman di sebelumnya kita sudah sampai membahas tentang sifat kimia mineral ya. Di psikologi, walaupun itu di psikologi. Dan saya lihat hampir semua sebagian besar sudah mengikuti perkuliahannya, sudah mengikuti kuis, sudah mengumpulkan tugas, sudah melihat materi dan seterusnya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sifat fisik mineral. Ini mungkin di praktikum sudah, tapi nanti mungkin ada beberapa tambahan yang akan saya sampaikan, mungkin bisa dipahami, diresapi. Tapi nanti jangan khawatir, untuk materi juga akan saya share lewat psikologi. Dan ini insya Allah akan saya coba rekam. Nah, nanti mungkin kalau misalkan memungkinkan saya juga upload ke psikologi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat kembali, misalkan nanti yang pengen memutar video, yang mungkin atau ada yang belum sempat bisa join karena masalah terkendala jaringan, nanti juga bisa melihatnya di psikologi. Tapi teman-teman juga nanti ini akan saya screenshot pesertanya, jadi untuk absen ya, jadi nanti juga saya akan lihat namanya, sehingga nanti mohon teman-teman bagi yang namanya masih aneh-aneh, mohon bisa diganti dulu, namanya harus pakai nama asli ya, biar nanti untuk mencocokkan ke absennya bisa terlihat, tidak masalah. Oke, saya mulai saja materi kita. Bentar, saya share screen dulu. Memperhatikan presentasi. Oke. Sudah kelihatan semua nggih? Udah. Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita akan mulai materi kita selanjutnya. Mungkin ini teman-teman sudah banyak dapat di praktikum. Jika praktikumnya berhenti atau masih ini? Berhenti, Pak. Berhenti ya, oke. Berhenti, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti mungkin kalau misalkan sudah dapat, nanti ada beberapa hal yang sifatnya nanti mengulang atau nanti memperdalam, nggak masalah. Sedikit ya untuk pengantar di awal bahwa teman-teman mungkin sudah teman-teman sudah tahu tentang yang namanya sifat mineral itu terbagi menjadi 3. Ngelek. Di situ ada 3 sifat mineral, yaitu sifat fisis, sifat kemis, dan juga sifat optis. Yaitu pertama sifat fisik yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dari mineralnya, terkait dengan apa itu ukuran dari mineral dan seterusnya. Yang sifatnya itu fisik atau tubuhnya atau material dari sifat mineralnya itu sendiri. Sebentar, ini kok banyak yang masuk lagi ternyata. Sinyal nge-lag, Pak. Sinyal nge-lag.
Sinyalnya nge-lag ya. Oke, bentar. Mending saya pakai ini aja ya. Saya pakai PDF aja. Karena kalau pakai PowerPoint Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada sifat fisik, sifat yang berkaitan dengan bentuk dari mineralnya atau dari ukuran dari mineralnya. Kemudian ada sifat kemis yang berkaitan dengan kimia dari mineralnya, dan kemudian sifat optis yang berkaitan dengan bentuk perwatakan dari mineral terkait dengan warna, terkait dengan sifat-sifat yang lain nanti yang kita amati dengan menggunakan mikroskop. Itu tentang sifat fisik optis mineral. Nah, dan pertemuan tentang sifat kemis sudah teman-teman dapatkan di sebelum UTS, sehingga kita nanti hanya tinggal membahas tentang sifat fisik dan juga sifat optis. Tapi nanti sifat optis tidak akan terlalu dalam karena memang ini pengamatannya itu lebih ke arah dengan pengamatan warna dengan menggunakan mikroskop. Sehingga kita tidak terlalu dalam ke sifat optis, kita akan banyak ke sifat fisik dan kimianya saja. Kita mulai ya. Sifat fisik. Untuk sifat fisik dari mineral itu ada 8 dari sifat fisik dari mineral. Pertama itu ada sifat kohesi mineral, kemudian reaksi terhadap cahaya, ada perawakan, ada kemagnetan, ada berat jenis, ada kelistrikan, ada radioaktivitas, dan juga ada emisi cahaya. Ini masih ada yang join lagi ya. Bentar. Kelihatan ya teman-teman? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan Pak, tapi PowerPoint-nya nggak kelihatan. Apanya? PowerPoint-nya enggak. PowerPoint-nya nggak kelihatan? Belum Pak, belum. PowerPoint-nya enggak. Belum keluar. Oke, sebentar. Halo. Saya lagi nge-like. Boleh banget. Suaranya jadi kecil. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. So, malah sekarang saya tidak bisa ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi ada 8 sifat kohesi, kemudian reaksi terhadap cahaya, perawakan, kemagnetan, berat jenis, kelistrikan, radioaktivitas, dan juga emisi cahaya. Nah, untuk sifat kohesi mineral terbagi menjadi 4. Ada cleavage atau nanti disebut juga dengan belahan, fracture disebut dengan pecahan, hardness dengan kekerasan, tenacity, kemudian terhadap cahaya itu ada warna, kemudian ada luster, warna luster, kemudian ada transparansi, itu yang berkaitan dengan cahaya. Mungkin teman-teman nanti ketika di praktikum itu sudah banyak yang berkaitan dengan sifat kohesi dan reaksi, tetapi nanti sebenarnya sifat fisik itu ada banyak.
Nah, kenapa yang digunakan itu hanya nomor 1 dan 2? Karena ya memang dalam identifikasi mineral, terutama kaitannya dengan geografi itu kita hanya butuh 2 sifat ini saja. Yaitu yang kaitannya dengan sifat kohesi dan juga reaksi terhadap cahaya. Itu yang kita butuhkan. Kemudian kita lanjutkan. Pertama yaitu sifat kohesi. Sifat kohesi itu terbagi menjadi tadi ya ada 4. Pertama kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan belahan atau cleavage. Apa itu belahan atau cleavage? Belahan itu merupakan suatu kondisi di mana ketika ada suatu mineral kita lakukan pemecahan ataupun kita lakukan pemotongan dengan menggunakan apapun, dan ketika mineral itu dia akan pecah atau dia akan terpotong, maka dia itu pecahannya itu akan mengikuti permukaannya dan sesuai dengan susunan kristalnya. Apa maksudnya? Contohnya saya contohkan aja biar teman-teman paham. Jadi misalkan ini saya contohkan di sini ada gambar suatu mineral bernama mineral kalsit, halit, dan juga fluorid. Ini teman-teman sudah melihat semua ya. Di sebelah kanan ini ada mineral kalsit, mineral halit, dan mineral fluorid. Mineral kalsit, kalau teman-teman lihat dari bidang belahannya, itu kan dia berupa bentuknya berupa kubus. Dan ketika teman-teman belah, itu kan mesti belahannya itu pasti akan secara horizontal atau secara vertikal. Sehingga seperti lempeng-lempeng itu. Nah, ketika teman-teman itu dia bisa iris atau bisa pecahkan, terus bentuknya kalsit ini itu dia akan pecah, pecahnya itu membentuk seperti lempeng-lempeng, itulah yang dinamakan sebagai belahan atau cleavage. Beda lagi seperti halit. Halit ini kalau teman-teman lihat, dia bisa dipotong secara vertikal, bisa dipotong secara horizontal, ataupun dipotong secara diagonal. Sehingga ketika halit ini nanti dipecahkan, atau kemudian dia di iris, ya. Kosong. Apa? Pak, maaf Pak. Kosong Pak, itu nggak ada presentasinya Pak. Nggak ada presentasinya? Ada gambarnya Pak. Yoi. Waduh. Siap. Oke. Nggak kelihatan Pak. Kosong Pak kayak hati ini Pak. Kosong ya kayak. Siapa yang hatinya kosong? Saya Pak. Namanya Bobi Setiawan Pak. Kelas B Pak. 100 190. Berapa? Astagfirullah. Oke. PowerPoint aja Pak, biar lebih. Oke. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan ya? Udah Pak. Udah. Kemarin Pak, like. Udah Pak. Oke, kita lanjut. Tadi ya, saya ulangi ya. Jadi teman-teman mungkin lihat di sini tuh kalsit, di sini halit dan juga fluorid. Apa yang tadi dimaksud dengan belahan? Kalau teman-teman lihat dari kalsit ini, dia belahannya itu one direction atau hanya satu arah. Kenapa? Karena dia hanya bisa dibelah seperti lempengan-lempengan satu arah saja. Entah itu secara vertikal, entah itu horizontal. Seperti teman-teman kalau mengiris roti itu kan dia hanya satu belahan dari atas ke bawah. Itu satu direksi. Nah, ketika teman-teman membelahnya itu bisa hanya dibelah satu direksi, ketika dipecah itu hanya satu direksi, itulah yang dinamakan dengan belahan. Berbeda dengan halit. Kalau teman-teman lihat di tengah ini, halit itu kalau teman-teman lihat, dia bisa dibelah secara vertikal, secara horizontal maupun secara diagonal. Karena dia apa? Karena dia kalau teman-teman lihat ada beberapa bagian, terutama di bagian atas ini dia bisa dibelah ke berbagai arah. Nah, itu yang dinamakan belahan. Jadi ketika teman-teman memecahkan mineral, kok dia itu bentuknya selalu sama terus, misalkan kok bentuknya gepeng semua, berarti itu dinamakan belahan. Oh, kok bentuknya dia menyudut 3 dimensi semua, berarti dia terpecah melalui belahannya. Itu yang dinamakan dengan belahan. Dan mungkin teman-teman juga di praktikum sudah
Pernah melakukan dengan belahan ya. Biasanya belahan ini caranya itu dengan kita mengiris menggunakan pisau atau menggunakan alat lain yang bisa untuk mengiris mineral. Itu belahan. Nah, kemudian untuk belahan sendiri itu nanti terbagi menjadi ada 1, 2, 3, ada 5 belahan ya. Pertama itu ada belahan sempurna, kemudian belahan baik, belahan jelas, belahan tidak sempurna. Itu dari belahan. Belahan sempurna atau perfect itu merupakan ketika teman-teman membelah, belahannya itu akan sangat mudah dibelah sesuai dengan arah belahannya. Jadi contohnya tadi kalsit. Kalsit itu karena di arah belahannya itu dia secara horizontal atau vertikal, ketika teman-teman membelahnya secara horizontal, dia itu akan sangat mudah. Tetapi kalau teman-teman membelahnya secara vertikal itu akan susah. Nah, itu yang dinamakan dengan belahan sempurna. Ketika bidang belahannya itu hanya satu dan dia mudah dibelah, berarti dia termasuk belahan sempurna. Kemudian yang kedua ada belahan baik. Belahan baik itu jika ketika teman-teman melihat suatu mineral, oh ini kelihatannya bisa dipotong secara vertikal, oh ini bisa dilihat dipotong secara horizontal. Tetapi ketika teman-teman coba potong itu atau teman-teman coba belahkan dari mineral itu, oh ternyata kok mineralnya terlihatnya hanya horizontal, tapi ketika dibelah dia bisa dibelah juga secara vertikal. Nah, itulah yang dinamakan belahan baik. Contohnya pada gambar ini. Pada gambar yang ada di sisi kanan, kalau teman-teman lihat, itu bisa dilihat bahwa secara kasat mata itu belahan dari mineralnya hanya bisa dibelah secara vertikal. Tetapi ketika teman-teman nanti coba belah, ternyata dia juga bisa dibelah secara horizontal. Nah, itulah yang dinamakan belahan baik. Jadi ada belahan sempurna, belahan baik. Kemudian yang ketiga ada belahan jelas. Belahan jelas itu ketika teman-teman melihat mineral, terlihat sekali jelas belahannya. Coba teman-teman lihat di mineral hornblende ini. Kira-kira belahannya itu seperti apa? Belahannya akan terlihat dia belahannya itu secara horizontal. Jadi berlapis-lapis dari atas ke bawah, ini adalah belahan. Tetapi ketika teman-teman coba akan mengiris hornblende ini sesuai dengan arah belahannya atau diiris secara horizontal, maka hornblende ini tidak akan bisa terbelah atau tidak mudah untuk terbelah secara horizontal. Nah, itulah yang dinamakan belahannya jelas. Terlihat jelas, tetapi ketika mau diiris sesuai dengan belahannya, itu tidak bisa dibelah. Itu belahan jelas. Kalau yang tadi baik dan sempurna, terlihat belahannya, tetapi ketika diiris, itu bisa benar-benar teriris dengan mudah. Itulah yang dinamakan dengan belahan sempurna dan belahan baik. Kalau jelas hanya terlihat jelas. Kemudian selanjutnya ada belahan tidak jelas atau indistinct. Belahan tidak jelas atau indistinct ini sama, mineralnya itu masih kemungkinan terlihatnya belahan itu masih jelas, tetapi ketika dibelah itu akan susah, tetapi selain susah, dia ternyata juga bisa dibelah tidak sesuai dengan arah mineralnya sebelumnya. Contohnya di gambar ini magnetit. Kalau teman-teman lihat, magnetit ini dia bentuk arah belahannya itu dia bisa dibelah secara diagonal karena dia bentuknya itu berupa segitiga ya, bisa dibentuk secara diagonal. Tetapi nanti kalau teman-teman dia coba membelah secara diagonal, magnetit ini tidak akan hanya membelah secara diagonal, tetapi bisa juga membelah secara horizontal. Nah, itulah yang dinamakan belahan tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu belahan tidak sempurna atau imperfect, yaitu sama sekali tidak terlihat belahannya. Contohnya seperti apatit ini, apakah teman-teman bisa terlihat jelas belahannya? Kan tidak. Arahnya kemana tidak terlalu jelas. Sulfur sama juga, ini arah belahannya kemana? Malah terlihat seperti acak sekali, sehingga sangat tidak terlihat jelas arah belahannya. Mungkin itu untuk belahan. Jadi ada sempurna, baik, kemudian belahan jelas, belahan tidak jelas, dan juga belahan tidak sempurna.
Terus kenapa mineral itu dia bisa membelah, bisa membentuk suatu belahan? Sebenarnya nanti berkaitan dengan kristalnya. Karena kemarin kalau teman-teman saya pernah bicara di kelas ya waktu kita tatap muka, yang namanya kristal itu kan saling berikatan. Ada yang namanya kenapa kristal itu dia bisa bentuknya segitiga, bisa bentuknya kubus, bisa bentuknya balok dan seterusnya. Itu karena di dalam kristal itu dia ada ikatan antara muatan positif dengan muatan negatif. Sehingga membentuk yang namanya layer-layer. Dan yang namanya belahan itu adalah batas antara layer, ikatan antar layer ini. Inilah yang dinamakan sebagai belahan. Dan pada bagian belahan inilah teman-teman nanti bisa mengiris dari mineralnya. Sehingga mungkin ada kasus ya nanti ketika teman-teman mungkin praktikum atau mungkin ada yang sudah itu kok ada kalanya teman-teman susah untuk mengiris mineral, Pak. Ini kok sangat keras sekali ya. Kenapa? Karena teman-teman tidak mengiris sesuai dengan belahannya. Kalau teman-teman mengiris sesuai dengan belahannya atau memecah sesuai dengan belahannya, pasti mineral itu akan mudah pecah. Mineral apapun, sekuat apapun. Nah, terus problemnya apa? Problemnya adalah tadi. Padahal tidak semua mineral itu ada yang terlihat jelas belahannya. Ada yang tidak sempurna, ada yang sangat jelas, ada yang hanya samar-samar. Mungkin ada yang menipu, belahannya seharusnya itu horizontal tapi justru diagonal dan seterusnya. Itulah problemnya dalam mineral. Makanya dalam identifikasi mineral terkait dengan belahan itu terbagi dulu. Bagaimanakah belahannya, apakah sempurna atau tidak sempurna, baru nanti teman-teman bisa mencoba untuk membelahnya. Nah, itu kira-kira terkait dengan belahan. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Masih ada yang join lagi. Bentar, ada yang masih minta join. Oke, kita lanjutkan. Di pecahan ya. Jadi pecahan dan belahan sebenarnya itu hampir sama. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau tadi di pecahan, di belahan, itu kita prakteknya dengan kita mencoba untuk mengiris dari mineral. Tetapi kalau pecahan apa? Ya dari kata pecah, berarti kita memecahkannya. Bisa dengan palu, bisa dengan alat apapun untuk kita memecahkan batuan. Dan bedanya dengan belahan, kalau tadi belahan kita yang identifikasi itu adalah arah belahannya. Kalau pecahan ini kita yang identifikasi adalah bentuk dari pecahannya. Apa saja bentuk dari pecahan? Bentuk dari pecahan itu ada 6 ya. Ada 6 bentuk dari pecahan. Pertama ada yang namanya konkoidal. Kemudian ada yang namanya Heckley. Kemudian ada even, ada uneven, ada splintery, dan juga ada earthy. Pertama, konkoidal. Apa itu konkoidal? Konkoidal itu ketika teman-teman nanti mencoba memecahkan mineral, kok mineral itu dia bentuk pecahannya itu akan membentuk seperti seperti cangkang gitu. Jadi ada arah belahannya yang melingkar seperti cangkang. Kalau teman-teman lihat contohnya yaitu batu obsidian ini hasil dari pecahan dari batu obsidian. Pecahannya itu akan membentuk ada garis-garis seperti cangkang atau seperti kulit bawang. Nah, inilah yang dinamakan sebagai pecahan konkoidal. Kemudian Heckley. Heckley itu apa? Jadi ketika teman-teman nanti memecahkan mineral, kok pecahannya dia bentuknya itu seperti lempeng-lempeng tipis. Membentuk seperti seng, kemudian lempeng tipis seperti mungkin emas yang baru ditempa dan seterusnya, atau mungkin besi yang baru ditempa, itu dinamakan sebagai Heckley. Jadi percobaannya ini adalah dengan cara pecah memecah. Kemudian ada even, dan even saya skip dulu karena nanti ini sebenarnya diidentifikasi ketika sudah tidak ada yang cocok lagi. Uneven sama. Selanjutnya yaitu splintery dulu. Splinter itu seperti apa? Splinter itu dia bentuknya itu seperti benang-benang. Jadi ketika teman-teman memecahkan suatu mineral, ketika bentuknya itu dia akan terlihat
seperti ada benang-benang seperti sutra. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat pengolahan dari pembuatan kain itu kan, kain itu dibuat tuh seperti ada dengan benang-benangnya. Nah, itu dinamakan belahan splintering. Kemudian erti itu belahannya jadi pecahannya ketika teman-teman memecah mineral, pecahan-pecahannya itu akan membentuk seperti bongkah-bongkah dari tanah yang padu atau jadi satu kesatuan. Itu dinamakan erti. Sehingga ketika teman-teman identifikasi, sebenarnya dicocokkan dulu, apakah dia mirip konkoidal? Jika tidak, apakah mirip Bagley? Jika tidak, cocokkan apakah mirip splintering? Jika tidak, cocokkan apakah dia mirip erti. Baru ketika misalkan keempatnya itu tidak ada yang cocok, oh ternyata konkoidal tidak cocok, Bagley tidak cocok, erti tidak cocok, splintering tidak cocok, maka baru dimasukkan kategori even atau uneven. Itu. Nah, terus bedanya apa antara even dan juga uneven? Kira-kira ada yang tahu apa bedanya even dan juga uneven? Apakah Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu ya. Saya kira sudah ada yang tahu. Bedanya antara even dan uneven. Kalau even, pecahannya itu sama sekali tidak terlihat belahannya. Kalau uneven itu ketika teman-teman memecahkan, itu akan masih terlihat belahan-belahannya. Contohnya magnetit, ini hasil pecahan dari magnetit. Hasil pecahan dari mineral magnetit, kalau teman-teman lihat, dia sudah pecah tetapi masih terlihat seperti ada perlapisan-perlapisan berupa bidang belahan. Nah, itulah yang dinamakan uneven. Berbeda dengan kaolin. Kaolin itu dia masuk kategori even, tetapi kalau teman-teman lihat di sini, sama sekali tidak terlihat belahannya. Kemana arah belahannya? Kan tidak terlihat kaolin ini. Tidak jelas belahannya. Nah, itulah yang dinamakan kategori even. Nah, tetapi kategori even dan uneven ini digunakan ketika empat tadi dicocokkan tidak ada yang cocok. Konkoidal tidak cocok, Bagley tidak cocok, erti tidak cocok, splintering tidak cocok. Baru dikategorikan ke even dan juga uneven. Itu terkait dengan pecahan. Nah, itu belahan dan juga pecahan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ya. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Selanjutnya kekerasan. Nah, ini adalah yang identifikasi paling mudah. Kekerasan mineral itu sebenarnya berkaitan dengan daya tahan mineral terhadap remasan atau daya tahan permukaan terhadap goresan. Seperti yang saya katakan kemarin di teori deformasi batuan. Deformasi batuan kan ketika teman-teman mulai memecahkan batuan, itu batuan tidak akan serta-merta langsung pecah. Tetapi dia akan mengalami dulu yang namanya elastis, kemudian mengalami yang namanya yaitu plastis, baru nanti akan pecah. Nah, sama seperti mineral. Yang dinamakan kekerasan mineral itu dia adalah merupakan besarnya kemampuan dari suatu mineral itu untuk tidak pecah terhadap adanya remasan, terhadap adanya goresan, ataupun terhadap adanya hantaman. Itulah yang dinamakan kekerasan. Nah, kekerasan sebenarnya itu skalanya itu ada 1 sampai 10. Kekerasan 1 sampai 10 di sini ada contoh mineralnya. Kekerasan 1 itu dia mineralnya berupa mineral talc. Mineral talc ini seperti kalau teman-teman pernah memegang squishy atau yang mungkin senang makan yubi, saya nggak tahu ya sekarang masih adakah yubi atau enggak. Nah, itu ada ilustrasi seperti talc. 2 itu seperti gypsum, kemudian 3 itu seperti kalsit, 4 itu fluorid, 5 apatit, 6 ortoklas, 7 kuarsa, 8 topas, 9 korundum, dan 10 diamond. Yang paling keras. Apa fungsinya adanya mineral-mineral pada skala ini? Fungsinya dari mineral-mineral ini adalah sebagai untuk media untuk pembelah atau pemecah dari mineral. Jadi misalkan teman-teman menemukan suatu mineral baru, pengen meneliti tentang kekerasannya, nah, teman-teman tinggal coba benturkan mineral yang baru itu dengan mineral-mineral yang ada dalam klasifikasi ini. Misalkan teman-teman benturkan mineral yang baru dengan mineral kalsit. Oh, ternyata
dia masih kuat kalsitnya. Berarti dia mesti skalanya adalah kurang dari 3. Bisa masuk skala 1 atau skala 2. Oh, ternyata setelah saya benturkan lagi dengan gipsum, ternyata dia mineralnya pecah. Oh, berarti dia mineralnya adalah skala 2. Gitu caranya. Atau mungkin ketemu mineral lain. Mineral lain ketika teman-teman singgungkan dengan talk. Oh, ternyata mineral yang baru itu yang teman-teman temukan sudah pecah. Oh, berarti dia skalanya adalah skala 1. Dan seterusnya. Ini adalah cara untuk mengidentifikasinya. Dan ini sebenarnya ada alatnya. Jadi alatnya ini ada istilahnya ujung dari alatnya yang untuk memecah ini, atau misalkan teman-teman punya palu, ujung dari palunya itu bukan dibuat dari besi, tapi dibuat dari mineral-mineral ini. Sehingga nanti bisa untuk mengukur tingkat kekerasan dari mineral ini. Tetapi memang alat ini harganya cukup mahal ya, karena untuk menemukan mineral-mineral ini pun juga tidak mudah, terutama yang skalanya, yang skala besar 9-10 ini akan sangat susah ditemukan. Karena apa? Karena ya karena dia termasuk tingkat kekerasannya tinggi, dia termasuk juga barang-barang yang bernilai tinggi. Kalau teman-teman lihat diamond, korundum itu termasuk salah satu berlian yang memiliki harga mahal. Makanya alat ini untuk mengukur kekerasan yang skala 1 sampai 10 ini agak mahal harganya. Nah, ini adalah skala kekerasan. Ini dinamakan skala Mohs ya, dari 1 sampai 10. Ada mineral-mineralnya, ada talk, gipsum, kalsit, fluorid, sampai ke terakhir yaitu diamond atau intan. Makanya mineral yang sampai sekarang itu ditemukan yang paling keras adalah intan. Belum ada mineral lagi. Makanya kalau yang namanya intan ini mesti orangnya keras. Yang namanya intan sulit untuk keras, artinya sulit ditaklukkan. Sulit ditaklukkan ya namanya intan. Ya, karena memang apa? Karena mineral intan itu adalah mineral yang paling keras. Jadi kalau teman-teman punya mineral intan itu bisa untuk memecahkan apapun. Jelas pasti bisa. Memecahkan kaca, bisa memecahkan apapun lah. Ya, karena dia adalah mineral yang paling keras sampai saat ini. Nah, terus yang dipertanyaan, kenapa kok ketika di praktikum, mungkin teman-teman yang sudah ada praktikum ya, itu hanya kekerasannya kok sampai 6, Pak. Tapi hanya menggunakan mengukurnya dengan barang-barang yang mudah kita temukan. Contohnya dengan ujung pensil, dengan kuku, dengan peniti, dengan paku, dengan pisau dan seterusnya. Kenapa? Ya karena memang tadi problemnya yang ke-10 mineral ini tadi memang selain sulit ditemukan, ada beberapa yang sulit ditemukan, harganya juga mahal, sehingga dan alatnya pun tidak bisa dibawa ke lapangan. Sehingga biasanya para peneliti di bidang mineral ini ketika di lapangan yang digunakan adalah alat-alat yang mudah ditemukan. Apa ya? Dengan ujung pensil. Ujung pensil itu ketika teman-teman coba goreskan di mineral, ketika mineralnya itu dia hancur gara-gara ujung pensil, maka dia kekerasannya itu 1. Ketika hancur dengan kuku jari, berarti skalanya dia 2,5. Dengan peniti 3. Dengan paku 4,5. Dengan pisau baja 5 sampai 5,5. Dan terakhir dengan menggunakan gurinda. Atau kalau teman-teman pernah melihat orang memotong keramik, itulah yang dinamakan gurinda. Itu skalanya 8 sampai 9. Nah, inilah hal yang biasanya kita gunakan ketika kita ke lapangan. Tetapi kenapa di geografi kita hanya menggunakan ini? Ya karena memang selain kita tidak punya alatnya, kita juga memang tidak perlu mengkaji tingkat kekerasan mineral itu sampai skala detail seperti itu. Beberapa kajian yang kita butuhkan untuk di geografi, kita hanya butuh untuk mengukur tingkat kekerasannya itu apakah hanya skala 1 sampai 6 saja. Tidak lebih dari itu. Karena memang skala-skala mineral yang di atas 6 ya, terutama di atas 7 lah, seperti skala 8 sampai 10 ini memang sukar ditemukan. Dan misalkan ditemukan pun, orang itu akan maneman ya, istilahnya akan sia-sia dia memecahkannya. Kenapa ya? Karena dia bernilai tinggi. Bayangkan teman-teman memecah berlian
berlian itu harganya mahal, terus hanya untuk digunakan untuk teman-teman pecah, nah, kan rugi kan. Atau misalkan korundum itu salah satu jenis berlian. Teman-teman memperoleh itu beli di toko sangat mahal. Tiba-tiba sampai di rumah dipecahkan. Nah, nanti akan dimarahi oleh ibu teman-teman nanti. Sudah belinya mahal, sampai rumah hanya digunakan untuk percobaan dipecahkan. Nah, itu biasanya. Makanya biasanya kita hanya menggunakan skala yang 1 sampai 6 saja. Dan mungkin teman-teman ketika praktikum pun juga menggunakan skala ini. Nah, itulah kenapa yang digunakan. Itu terkait dengan kekerasan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Setelah kekerasan ada yang namanya sifat dalam atau tenacity. Nah, sifat dalam atau tenacity ini ada beberapa ya. Pertama, ini terkait dengan daya tahan mineral terhadap pemecahan, penghancuran, pembengkokan maupun pemotongan. Sifat dalam pertama ada yang namanya brittle. Brittle itu apa? Jadi ketika mineral itu sangat mudah hancur bila dipukul. Jadi misal kalau teman-teman punya palu, kemudian mineral itu teman-teman palu, dia mudah hancur. Nah, itulah dinamakan dia brittle. Contohnya apa? Contohnya kuarsa. Kuarsa ini ketika teman-teman nanti coba untuk pecahkan, itu dia akan sangat mudah sekali untuk hancur. Itu yang dinamakan brittle. Kemudian ada yang namanya sektil. Sektil itu apa? Sektil itu ketika mineral itu dapat dipotong dengan pisau dengan sangat mudah ketika kondisi dingin. Tetapi ketika kondisi sangat panas atau dia kondisi panas, mineral ini akan susah untuk dipotong dengan pisau. Itu namanya sektil. Contohnya apa? Contohnya gipsum. Gipsum itu kalau teman-teman tidak percaya coba saja nanti teman-teman kan gipsum banyak ditemukan ya. Gipsum itu kalau dalam keadaan dingin atau dalam keadaan normal itu akan sangat mudah teman-teman untuk potong dengan pisau dapur atau pisau apa. Tetapi ketika dia teman-teman panaskan dulu dan ketika dia itu panas, coba teman-teman potong lagi dengan pisau, tidak akan bisa dipotong dengan pisau. Itu adalah sifat dalam yang berupa sektil. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu malleable. Malleable adalah merupakan sifat mineral, jadi ketika dia dipukul, itu dia tidak hancur, tetapi justru membentuk lempeng-lempeng tipis. Contohnya apa? Contohnya emas. Contohnya apa? Perak. Nah, biasanya malleable ini adalah terdapat pada mineral-mineral yang dia memiliki nilai ekonomis tinggi, ataupun mineral-mineral yang dia biasanya sering kita gunakan untuk pembuatan alat-alat. Contohnya apa? Contohnya besi, contohnya aluminium, contohnya emas, contohnya perak. Itu kan sangat mudah sekali untuk dibentuk. Karena apa ya? Karena dia sifatnya malleable, mudah sekali untuk ditempa, untuk dibentuk ulang. Itu malleable. Dia membentuk lempeng-lempeng tipis. Jadi tidak hancur, tapi justru membentuk lempeng-lempeng tipis. Kemudian ada daktil. Daktil itu merupakan sifat yang dapat ditarik dan diulur, tapi dia sifatnya elastis. Dan dia tidak dapat kembali seperti semula. Jadi ketika sudah ditarik, diulur, maka dia tidak akan bisa kembali ke sifat semulanya. Itu daktil. Seperti kemarin ketika kita belajar deformasi batuan itu ada yang namanya kondisi daktil. Kondisi apa ya? Kondisi ketika itu ditempa, ditarik, diulur, itu mineral atau batuan tidak bisa kembali pada bentuk awalnya. Itu adalah namanya daktil. Kemudian ada yang terakhir yaitu fleksibel. Fleksibel itu adalah sifatnya yang dia bisa dibentuk dengan sangat bebas dan dia bisa kembali ke bentuk awalnya. Contohnya apa? Mika. Mungkin teman-teman sudah sering melihat mika ya, penggaris yang bahannya mika. Teman-teman mungkin dulu di zaman SD atau masih SMA, SMP itu kan mesti punya penggaris yang dia dari mika, yang tipis itu, yang kadang digunakan untuk bermain, digosok-gosokkan terus kemudian menjadi listrik statis. Nah, itu adalah contoh termasuk mineral yang fleksibel karena dia terbentuk dari mika. Dia bisa dilengkungkan dengan bebas dan nanti akan kembali ke bentuk awalnya. Itu namanya fleksibel. Nah, itu sifat dalam. Dan yang terakhir yaitu elastis. Elastis itu apa? Meregang bila ditarik dan dapat kembali seperti semula. Nah, bedanya apa antara mika ini dengan lembaran mika?
Mika, ketika teman-teman nanti temukan Mika itu dalam bentuk suatu mineral, belum dalam bentuk lembaran atau belum dibelah sesuai dengan belahannya, Mika itu dia ketika teman-teman lengkungkan, dia tetap akan kembali, tetapi dia tidak membentuk seperti bentuk awalnya persis sama sekali. Itu kalau dalam bentuk mineral Mika. Tetapi kalau sudah dalam bentuk lempengan Mika atau lembaran Mika, itu ketika teman-teman buat regangkan atau teman-teman bengkokkan, itu pasti akan kembali lagi seperti semula dengan bentuk yang sama persis. Itulah yang dinamakan elastis. Nah, lembaran Mika ini contohnya adalah tadi yang penggaris Mika tadi ya. Kalau yang mineral Mika ini yang masih dalam bentuk bongkah-bongkah Mika. Nah, itu untuk sifat dalam. Ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Yang tetap mengenai bagian yang belahan, bagaimana ya Pak cara melihat arah belah dari masing-masing mineral dengan jelas supaya terlihat jelas apa arah belahannya itu loh Pak. Arah belahan biar arah cara melihatnya. Oh, Mbak, agak putus-putus ya Mbak. Coba diulang lagi. Cara melihat agar terlihat jelas. Bagaimana cara melihat arah belahan dari masing-masing mineral supaya terlihat kayak jelas? Oh gitu, oke. Jadi ada pertanyaan. Ini bagaimana cara melihat mineral apakah dia terlihat jelas atau tidak? Saya contohkan tadi ya, yang paling mudah itu ini ya. Bagaimana cara melihat itu dia mineral itu belahannya jelas atau tidak? Sebenarnya paling mudah untuk diamati itu adalah dari perlapisannya. Seperti contohnya di mineral hornblende ini. Kok teman-teman lihat di sini, seakan-akan hornblende itu dia dari samping ini dia kan terlihat seperti ada perlapisan. Ini, teman-teman. Dia ada perlapisan yang dia cenderung horizontal tapi agak miring ke bawah. Nah, itulah yang dinamakan sebagai belahan. Nah, ketika teman-teman melihat kok di mineral itu ada terlihat kesan perlapisannya, nah berarti itu jelas belahannya akan terlihat jelas. Tetapi kenapa ketika saya mengatakan kalsit ini dia belahannya juga termasuk jelas, bahkan dia dikatakan sempurna? Kenapa? Ya karena kalau teman-teman lihat, dia bentuknya kalsit ini, dia itu bentuknya itu berupa bangun ruang yang sangat sempurna. Bentuknya apa? Berupa balok atau kubus lah ini. Ketika teman-teman ketemu balok atau kubus, itu kan mesti akan terlihat jelas bagaimana cara membelahnya gitu loh. Yang namanya kubus itu mesti hanya bisa dibelah secara horizontal atau vertikal, biar dia tetap simetris. Seperti itu. Atau mungkin contoh lain seperti bentuknya limas. Dia bentuknya ada berupa segitiga seperti piramid itu. Teman-teman mesti akan lihat, oh ini cara membelahnya itu pasti akan secara diagonal. Biar dia bentuknya sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan belahan. Tetapi beda kasus seperti di sulfur ini. Bentuknya kan sangat abstrak. Dia ada yang seperti kristal-kristal yang keluar-keluar seperti ini. Nah, ketika teman-teman menemukan seperti ini, berarti kan teman-teman dilihat dari kesan perlapisannya tidak ada, berarti kan belahnya tidak kelihatan. Tapi dilihat dari bentuknya, dia termasuk abstrak, tidak ada bangun ruang bentuknya seperti ini. Sehingga ya dikatakan belahnya tidak sempurna, dia tidak terlihat sangat jelas dari belahnya. Nah, itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Pak, tadi kan tentang apa belahan, kekerasan ya, kekerasan itu. Iya, kekerasan. Itu tuh cara mengukurnya itu harus dari pertama atau bisa diacak Pak, atau mestinya harus dari 10 dulu atau ke pertama atau pertama ke 10. Oke, ada pertanyaan bagus. Bagaimana cara kita mengidentifikasi itu apakah mulai harus dari 1 atau dari 10? Sebenarnya gini, jadi ketika kita secara idealnya jika kita tidak memiliki, kita belum berpengalaman ya, kita belum berpengalaman dalam mengidentifikasi mineral, sebenarnya memang akan lebih baik kita urutkan dari skala yang nomor 1.
Tetapi terkadang kalau setiap kita temukan mineral kita tuh mengukurnya harus dari skala 1, pasti akan memakan waktu untuk menganalisis itu. Ya kan, misalkan kita temukan mineral sebenarnya dia kekerasannya 8, tapi karena kita ketidaktahuan kita atau kita kurang pengalaman, kita mulai dari skala 1 kan mesti sampai ke 8 itu akan lama sekali. Itu baru satu mineral. Ketemu mineral lagi, misalkan mineral yang satunya itu skalanya 6, harus 6 langkah. Nah, makanya ketika sebelum kita mau uji dengan menggunakan yang skala dengan menggunakan alat yang sudah ada skalanya dengan mineral ini, biasanya kita identifikasi dulu kira-kira ini mineralnya itu kekerasannya seperti apa. Kira-kira kalau dibelah dengan tadi dikaitkan dengan tadi yang 6 tadi, kira-kira kalau dibelah dengan jari kuku itu bisa nggak? Kira-kira dengan peniti bisa nggak? Oh ternyata dengan jari kuku bisa. Berarti dia kira-kira di 2,5. Langsung aja 2,5 berarti kan yang paling dekat adalah 3. Berarti kita coba dulu dengan yang mineral nomor 3. Dengan kalsit. Oh ternyata dengan kalsit dia belum pecah. Oh berarti dia mungkin skala 2 atau 1. Dengan gipsum, ternyata dengan gipsum sudah pecah. Ya sudah, dia skalanya 2. Begitu caranya. Jadi tidak perlu harus langsung diurutkan dari 1 sampai 10. Memang idealnya kalau pengen lebih bagus caranya itu diurutkan dari 1 sampai 10. Tetapi karena problemnya apa? Problemnya nanti yang namanya mineral ini kan ketika teman-teman nanti singgungkan dengan mineral yang baru, terutama yang mineralnya itu yang remah-remah atau yang dia lemah, itu mesti akan mudah juga pecah. Malah terkadang misalkan mineralnya yang baru itu skalanya 6 ya. Teman-teman punya gipsum disinggungkan dengan mineral yang baru tadi. Malah justru nanti gipsumnya ini yang bisa pecah, alatnya yang bisa pecah. Nah, itu kan malah jadi riskan. Nah, makanya sebenarnya itu tadi. Karena mungkin kan sudah pengalaman, bisa langsung melihat saja, oh kira-kira ini skala berapa. Baru nanti dicocokkan dengan di sini. Atau dengan yang media yang sangat mudah, benda-benda yang sangat mudah kita temui dulu, baru nanti dicocokkan dengan yang ada kekerasan di sini. Itu caranya, langkah-langkahnya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kan gini Pak, kan tadi kan yang ini kan Pak tadi kan kalau misalnya Bapak bilang yang dikatakan Bapak tadi kan misalnya diamond itu atau intan itu bisa memecahkan semuanya. Ya kan, betul mungkin yang di bawah-bawah, berarti yang di nomor 10, 98 itu berarti dia tuh bisa memecahkan yang di bawah-bawahnya. Nah, itu kan kita kan bingung Pak, nanti kalau misalnya kita nyoba dari atas, ini udah pecah, jadi kita kayak gimana ya? Kayak bingung gitu loh Pak, ini mau ditaruh di level berapa kekerasannya. Karena kalau di level 10 itu bisa pecah, level 9 bisa pecah, level 8 bisa pecah, level 7 juga bahkan bisa pecah. Itu gimana Pak? Kalau intan ya? Iya. Nah, karena sampai sekarang ini memang ilmu yang untuk tentang kekerasan itu skalanya yang dikeluarkan oleh skala Mohs ini ya, oleh yang namanya ahli Mohs ini, memang dia tuh masih membatasi skalanya itu 1 sampai 10. Dan yang kenapa intan ditaruh skala 10? Karena intan itu dia termasuk mineral yang paling kuat. Tidak ada sampai sekarang ini tidak ditemukan mineral yang bisa memecahkan intan. Sehingga ketika teman-teman menemukan intan, ya berarti langsung masuk dia skalanya 10. Jadi misalkan teman-teman ketemu ada suatu mineral kok kelihatannya ini seperti intan ya, langsung aja dicek dengan korundum skala 9. Oh ternyata dengan korundum mineral ini tidak pecah, berarti pasti dia mineralnya berupa intan. Itu kira-kira. Jadi memang karena sampai sejauh ini memang mineral yang paling kuat itu adalah intan. Sehingga ketika teman-teman menemukan intan ya langsung aja masukkan ke skala 10. Belum ada lagi mineral yang sekuat intan. Kira-kira itu. Ada yang mau ditanya? Siap Pak, terima kasih. Okay. Pak, ya? Saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Itu kan tadi berlian itu kan termasuk dalam kekerasan 10 ya Pak? Ya, ada beberapa berlian ya, diamond 10. Ya, itu apa diamond itu apa bisa dibelah Pak? Kalau misalnya bisa dibelah itu apa ada belahan khusus untuk diamondnya sendiri Pak? Soalnya kan
kalau misalnya kita lagi penelitian terus kita mendapatkan diamond dan itu biasanya kan bentuknya acak atau ya acak lah pokoknya. Dan biasanya kalau yang di perhiasan itu yang dijual-jual itu kan dia sudah kebentuk, Pak. Apa itu mereka ngebelah dulu atau emang menemukan bentuk yang udah seperti itu, Pak? Oke. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan bagus lagi. Diamond atau yang dia sebenarnya diamond tuh masuk kalau dalam kategori dia masuk ya hampir mirip dengan intan ya, maksudnya dari tingkat kekerasannya ya. Dari tingkat kekerasan, ketika kita menemukan diamond di lapangan benar ya tadi tidak akan kita temukan seperti yang sudah diolah seperti di toko. Terus kenapa seperti di toko-toko perhiasan itu dia sudah sangat rapi pengolahannya? Karena apa? Ya karena yang namanya diamond tadi caranya ketika kita menemukan satu mineral ya gini ya. Jadi ketika kita menemukan satu mineral, kita harus lihat dulu sifat fisiknya. Tidak hanya dari kekerasan saja. Contohnya tadi, misalkan emas ya. Emas itu dari tingkat kekerasan, mungkin dia termasuk ke tingkat kekerasan tinggi. Emas itu dia ada di skala kalau enggak antara 8 sampai 9 ini, emas. Kalau kita coba untuk belah emas, itu kan susah. Karena apa? Karena tingkat kekerasannya sangat tinggi. Yang bisa membelah emas hanya dengan menggunakan intan. Padahal intan juga termasuk satu barang yang istilahnya barang yang bernilai tinggi atau barang mewah. Makanya tidak mungkin kita membelah emas dengan menggunakan intan. Terus kemudian kita mencari cara lain. Kira-kira bagaimana? Oh, ternyata emas tadi sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah maleabel atau dia itu ketika dipukul dia menjadi lempeng-lempeng. Ada sifat lain lagi. Ternyata emas itu dia memiliki titik lebur yang cukup rendah. Sehingga caranya kita untuk mengolah emas atau membentuk emas itu tidak dengan memotong, tetapi dengan meleburkan atau menempanya. Seperti kalau teman-teman mungkin melihat tukang tempa besi. Itu contohnya dari yang kita lakukan. Sama halnya dengan diamond. Diamond memang kalau dia dari tingkat kekerasannya, dia termasuk tingkat kekerasan tinggi. Sehingga tidak mungkin diamond itu untuk dibelah. Nah, cara yang bisa dilakukan itu adalah apa? Nah, diamond itu dia kalau teman-teman nanti coba lihat tingkat titik leburnya diamond, itu dia tidak terlalu tinggi. Dan diamond itu dia memiliki belahan yang dia cenderung termasuk, saya agak lupa, dia tidak termasuk sempurna, tapi dia termasuk kalau tidak baik, dia termasuk jelas. Sehingga terlihat sekali belahan-belahan dari diamond. Sehingga diamond itu kategorinya memang dia termasuk keras, tapi karena dia itu belahannya jelas sehingga dia mudah untuk ditata ulang atau dikikir atau dibentuk sesuai dengan belahan aslinya itu. Ataupun dia dengan cara dilebur, dia juga masih memungkinkan. Nah, begitu kira-kira. Ada yang mau tanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini kelihatannya mau bisnis diamond ini, pertanyaannya gini ini. Mencari diamond kemudian enggak, Pak. Penasaran aja, Pak. Oh, penasaran. Oke. Nanti tapi jangan dicoba di berliannya ibu atau bapaknya, nanti dimarahin nanti. Terus nanti saya pengen mencoba, diamondnya diambil terus nanti dicoba dibelah-belah. Nanti mah dimarahin nanti. Itu nggih. Pak, permisi tanya, Pak. Iya, silahkan. Kalau kayak diamond di tingkat kekerasan 10 sama emas tadi di tingkat kekerasan 8 sampai 9 itu kan berharga tinggi ya, Pak? Apakah semua yang tingkat kekerasannya tinggi juga mempunyai nilai yang tinggi, Pak? Oke. Ya. Hampir semua mineral yang dia memiliki nilai ekonomi tinggi itu dia memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Hampir semua ya, saya tidak katakan semua, tapi hampir semua. Kenapa? Ya bisa dibayangkan, misalkan kalau teman-teman punya mineral talc gitu ya, yang dia bentuknya seperti squishy. Nah, kira-kira kalau squishy itu dipasang misalkan untuk berlian, untuk kalung, untuk cincin, itu kira-kira bagaimana? Bisa dibayangkan nggak? Nah, makanya kenapa barang yang bernilai ekonomis tinggi itu dia memiliki tingkat kekerasan tinggi ya, karena untuk itu
istilahnya apa ya, menanggulangi, karena yang namanya berlian atau barang-barang berharga itu kan sering dipakai ya. Kita beberapa orang yang membeli itu kan biasanya untuk menunjukkan bahwa dia itu termasuk yang misalnya ya gampangnya itu punya uang, biasanya dipakai. Dan itu sering digunakan untuk sehari-hari, sering bersinggungan misalkan cincin lah, cincin kita pakai, sering kita misalkan untuk gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk misalkan mencuci, kita gunakan untuk kegiatan apapun, itu kan masih akan sangat mudah untuk bersinggungan dengan benda-benda lain. Nah, bisa dibayangkan ketika dia skalanya itu sangat kecil, misalkan 1 atau 2 atau 3, ketika nanti bersentuhan dengan benda yang cukup keras, mineralnya yang berharga itu tadi mesti ya akan rusak, akan pecah, dan seterusnya. Nah, makanya memang rata-rata hampir sebagian besar mineral-mineral yang berharga itu, dia tuh skala kekerasannya itu pasti tinggi. Tetapi kenapa bisa diolah ya? Karena tadi dia memiliki sifat lain yang dia bisa dibentuk ulang. Entah itu dia bisa ditempa, entah itu dia titik leburnya rendah, entah itu dia bisa dibentuk dalam keadaan didinginkan, dan seterusnya. Nanti ada macam-macam. Nah, kira-kira itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Lanjut, Pak. Pak, saya mau... Oke, ada yang bertanya? Monggo, silakan. Pak, berarti skala kecil yang bersentuhan dengan benda keras itu pasti akan mudah pecah ya, Pak? Mineralnya. Iya, kalau yang skala rendah ini ketika dia bertemu dengan benda yang lebih keras atau skalanya lebih tinggi, itu mesti akan mudah pecah. Mudah pecah kalau atau mudah retak atau mudah akan terbelah. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjut. Skalanya bersentuhan dengan gimana? Benda yang gimana? Udah, Pak, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oke. Makasih, Pak. Ya, siap. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya di sifat mineral itu kita ada yang namanya sifat reaksi terhadap cahaya. Ini reaksi terhadap cahaya itu bagaimana mineral itu dia bersinggungan dengan cahaya atau bersentuhan dengan cahaya. Pertama ada warna, ada strik atau goresan, dan ada luster, dan juga transparansi. Terkait dengan warna. Nah, warna ini kalau di dalam mineral itu dikenal ada dua istilah. Ada warna idiokromatik dan ada warna alokromatik. Nah, warna mineral, kemarin mungkin saya sempat singgung ya di awal pertemuan. Jadi mineral itu dia memiliki warna dasar. Dan di warna dasar ini nanti dia ada warna turunannya mineral. Jadi misalkan mineral kalsit, kemarin saya contohkan ketika di pertemuan kedua atau tiga. Mineral kalsit itu warna dasarnya ada berwarna putih. Karena apa? Karena batu gamping. Batu gamping itu kan mineralnya mineral kalsit. Warnanya pasti putih. Tetapi ada kalanya mineral di batu gamping itu dia akan berwarna merah. Kemarin saya tambahkan ada batu gamping berwarna merah. Ada yang berwarnanya agak kekuningan dan seterusnya. Itu kenapa? Ya karena yang namanya mineral itu dia punya yang namanya warna alokromatik. Yaitu apa? Warna campuran akibat adanya pengotoran dan dia bisa berubah-ubah. Kalau warna aslinya itu dinamakan sebagai warna idiokromatik. Jadi warna asli mineral dan sifatnya itu tetap. Nah, warna mineral ini bisa berubah menjadi alokromatik jika dia ada pengotor. Contohnya apa? Kalsit. Kalsit warnanya aslinya putih, tapi karena ada pengotor lempung yang berwarna coklat, putih campur coklat, jadi dia berwarna agak kemerahan. Nah, itu contohnya. Sehingga mineral itu sebenarnya dalam identifikasi mineral, kita tuh juga harus membedakan apakah dia warna idiokromatik atau dia warna alokromatik. Nah, karena warna idiokromatik itu jelas pasti hanya ada satu saja. Tetapi kalau alokromatik bisa banyak. Ini saya contohkan. Ini contohnya peridot ya. Jadi mineral peridot itu warna dasar atau warna aslinya itu dia berwarna hijau. Yang berwarna hijaunya adalah peridot. Tetapi Pak, PPT-nya Pak nggak kelihatan Pak. PP-nya nggak kelihatan. Nggak Pak.
Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Tadi ya, jadi udah, Pak. warna itu ada dua ya, ada yang ideokromatik dan juga ada alokromatik. Kalau ideokromatik itu dia warna aslinya hanya ada satu warna. Kalau alokromatik itu bisa banyak warna karena ada warna campuran akibat pengotorannya. Dia bisa berubah-berubah ya warnanya. Contohnya adalah peridot ini. Peridot ini dia warna dasar atau warna ideokromatiknya adalah berwarna hijau. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan pengotor-pengotor yang lain, dia akan berubah warnanya. Ada yang berwarna hijaunya sangat pekat, berwarna hijau pekat, kemudian ada yang berwarna hijaunya itu cerah, dan seterusnya. Ini karena apa? Karena ada pengotor. Nah, ini namanya warna alokromatik. Contoh lain yaitu malesit. Malesit itu dia berwarna hijau, tapi dia hijau agak gelap. Kemudian ketika dia ada pengotornya, dia bisa berwarna ini agak keabuan, bisa berwarna agak hitam. Contoh lain azurit. Azurit ini dia warna dasarnya dari azurit ini sebenarnya berwarnanya itu dia transparan seperti apa ya? Seperti tadi mika atau kalsit dia transparan. Tapi dia bisa berwarna-warni seperti ini karena dia bisa mengikat banyak pengotor, sehingga warnanya juga bisa beraneka ragam. Nah, ini contoh lain adanya beberapa pengotor. Nah, ini contoh yang paling ekstrim ya, sapir. Sapir itu warna dasarnya itu dia berwarna biru transparan, tapi dia bisa berubah menjadi ungu, bahkan bisa berubah menjadi kuning, bahkan dan seterusnya, tergantung dari pengotornya. Opal, warnanya orange, tapi dia bisa berubah menjadi biru, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan warna. Jadi warna mineral itu, nanti teman-teman jangan heran ya, ketika teman-teman menemukan mineral, misalkan menemui mineral sapir berwarna biru terang, tapi di tempat lain ketemu mineral sapir kok warnanya ungu. Nah, jangan heran, karena warna mineral itu dia bisa ideokromatik, bisa alokromatik. Idio itu warna dasarnya, alokromatik adalah warna dari hasil dari adanya pengotorannya. Ya, itu kira-kira. Ini adalah contoh-contohnya warna dasarnya. Kemudian setelah warna, kita lanjutkan ya, terkait dengan laster atau kilap. Nah, laser atau kilap ini terbagi menjadi dua. Ada metallic laser atau kilap logam, dan juga non-metallic atau dia bukan kilap logam, non-logam. Nah, kilap logam itu dia kilapnya atau pancaran cahaya hasil pantulannya dia berupa seperti logam. Contohnya apa? Contohnya seperti pirit, contohnya seperti emas, itu termasuk kilap logam. Dan rata-rata biasanya dia itu termasuk dalam mineral yang sifatnya opak. Nah, nanti opak itu apa? Nanti kita akan bahas di transparan ya. Dan semua mineralnya tuh dia memiliki indeks bias, ini bukan bisa tapi indeks bias lebih dari 3. Nah, selain mineral laster atau kilapnya logam, itu ada yang sifatnya non-metalik atau yang dia bukan kilap logam. Ada 6. Pertama yaitu ada kilap kaca, yaitu dia kilapnya seperti kaca. Mungkin teman-teman sudah tahu kaca itu bentuknya seperti apa. Itu kalau bentuknya itu seperti kaca, itu dia termasuk kilap logam atau vitreous luster. Kemudian ada yang kilapnya itu seperti diamond, itu dinamakan adamantine luster. Kemudian yang kilapnya itu seperti lemak atau seperti lilin. Nah, lilin mungkin teman-teman sudah sering melihat lilin, yaitu namanya greasy luster. Kalau yang seperti sutra atau benang-benang sutra itu dinamakan silky luster. Yang seperti mutiara namanya pearly luster, dan yang seperti tanah itu namanya earth luster atau earthy luster. Nah, ini contohnya yang vitreous luster yang seperti tadi kilap kaca. Ini contohnya kuarsa dan juga fluorit. Kilapnya itu seperti kaca. Kemudian di sini ada yang adamantin, kilapnya seperti diamond. Kemudian ada yang kilapnya seperti lemak. Kemudian kilapnya yang ada seperti sutra. Kemudian ada yang kilapnya seperti
mutiara, ada yang seperti tanah. Ini adalah contoh gambar-gambarnya. Nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut karena ini slide-nya akan saya share juga di psikologi tentang ininya. Kemudian saya lanjutkan tentang warna gores. Nah, jadi selain dari warna asli dari mineral, kita mengidentifikasi mineral itu juga dengan melihat dari warna goresnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggoreskan mineral ke suatu objek atau bidang. Biasanya yang digunakan itu adalah porselen. Kenapa porselen? Karena porselen itu selain warnanya yang dia itu tidak mudah terbawa oleh mineral, dia termasuk yang tergolong cerah. Jadi akan terlihat jelas warna asli dari gores dari mineralnya. Nah, umumnya mineral yang sifatnya nanti transparan atau translucent, goresnya itu pasti akan berwarna putih atau tak berwarna. Contohnya kalsit. Kalau teman-teman punya kalsit, nanti digoreskan di porselen, itu warnanya mesti akan putih atau tak berwarna. Nah, kalau mineralnya non-metalik, warnanya gelap, ketika digores mesti warnanya akan terang atau menjadi putih. Contohnya dolomit. Kalau kilapnya metalik, itu bisa memiliki gores gelap atau lebih gelap dari mineralnya. Contohnya apa? Contohnya tembaga yang warnanya itu merah, dia bisa berwarna hitam. Nah, ataupun warna goresnya itu dapat sama-sama hitam. Jadi yang namanya warna gores itu pasti terkadang ada yang sama dengan warna aslinya, ada juga yang berbeda. Terkadang ada warnanya itu terang ketika digores hitam. Warnanya hitam digores menjadi terang dan seterusnya. Jadi perlu dilakukan percobaan. Ini contohnya berwarna gores ya. Ini yang berwarna hitam, nah itu adalah grafit, pirit, magnetit, kalkopirit. Yang berwarna abuan itu galena, limonit, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Nah, kemudian untuk yang terakhir terkait dengan transparansi. Transparansi ini adalah percobaan untuk mengetahui tingkat transparan dari mineralnya. Pertama ada 3 kelas ya, ada transparan, transklusen, dan juga opak. Apa itu transparan? Transparan itu ketika mineral itu dia bisa tembus cahaya. Transklusen itu dia samar-samar, setengah-setengah, bisa tembus, bisa tidak. Kalau yang opak sama sekali tidak tembus cahaya. Bagaimana cara membedakan antara transparan, transklusen, dan opak? Caranya teman-teman pegang saja bongkah mineralnya, kemudian taruh suatu benda di belakang dari mineral itu. Nah, ketika teman-teman bisa melihat benda di belakang mineral itu dengan jelas, berarti dia masuk kategori transparan. Tetapi kalau warnanya itu dia samar-samar atau bentuk bendanya itu samar-samar, tidak terlihat jelas, itu namanya transklusen. Nah, kalau sama sekali tidak terlihat, itu namanya opak. Itu terkait dengan transparansi. Ada transparan, ada transklusen, dan juga ada opak. Nah, itulah beberapa cara kita untuk mengidentifikasi sifat mineral. Sebenarnya sifat fisik mineral. Sebenarnya ada banyak selain itu. Tapi kenapa tidak saya terangkan semua ya? Karena memang yang sering kita gunakan untuk identifikasi di geografi itu tidak semua. Memang yang sering menggunakan itu nanti kalau teman-teman mungkin berminat di bidang kajian yang spesifik tentang batuan, memang nanti harus mengkaji yang lebih dalam selain ini. Tetapi ketika di luar itu, misalnya kita hanya ingin mengkaji, memanfaatkan batuan atau mineral itu untuk kajian geografi, maka yang dilakukan itu cukup apa yang sudah saya terangkan dan mungkin apa yang teman-teman coba di praktikum. Itu sudah cukup untuk identifikasi geografi. Sebenarnya fungsinya apa sih identifikasi sifat fisik kimia ini? Fungsinya yaitu untuk mengetahui kira-kira mineral apa yang kita temukan di lapangan. Jadi kan ketika kita ke lapangan, kita tidak mungkin hafal semua bentuk mineral. Nah, makanya kita lakukan percobaan dengan apa? Dengan pengujian sifat fisik, dengan pengujian sifat kimia. Fungsinya itu apa? Untuk mengetahui mineral. Makanya kemarin di soal UTS, saya coba ya kemarin. Jadi ada suatu percobaan kimia, suatu mineral. Dengan analisis ini keluar sifat seperti ini. Kira-kira unsurnya apa? Kira-kira jenis mineralnya apa? Kemarin saya kasih pertanyaan seperti itu. Nah, itu fungsinya seperti itu. Kira-kira identifikasi sifat fisik dan juga sifat mineral.
Nah, makanya sifat fisik dan sifat mineral ini sebenarnya digunakan untuk kunci kita mengetahui kira-kira mineral apa yang kita temukan di lapangan. Kira-kira mineral apa yang terkandung dalam suatu wilayah. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengidentifikasi suatu wilayah, ketika kita tahu mineral itu apa, maka kita bisa manfaatkan itu. Oh, ketika kita tahu ini mineralnya diamond, ini mineralnya intan, ya sudah, berarti itu memang kita bisa manfaatkan untuk kita jual. Oh, ternyata mineralnya dia mika, berarti kita bisa gunakan untuk lain. Oh, ini mineralnya aluminium, bisa digunakan untuk bahan yang lain, dan seterusnya. Nah, itu tentang sifat fisik mineral. Nah, kira-kira sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Tentang sifat fisik dari mineral? Belum Pak, belum. Belum ya? Oke, kira-kira itu materi kita di sifat fisik mineral ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Pak mau tanya Pak. Oke, silakan. Soalnya jangan susah ya Pak. Apa? Pas UAS susah. Pas UAS soalnya jangan susah-susah loh Pak. Wah, enggak. Kemarin enggak susah tuh soalnya. Betul Pak, betul. Setuju Pak, setuju. Ya. Setuju. Oh enggak Serli loh. Nah, kalau sebenarnya sih mungkin ini soalnya tuh tidak akan susah-susah, tidak. Kemarin juga nggak susah kan? Susah Pak. Susah Bu? Enggak. Saya bisa kok. Ya, pokoknya kemungkinan kalau selama nanti sampai UAS itu juga UAS-nya masih online, kemungkinan memang nanti soalnya juga akan lebih banyak open book jelas ya, karena saya tidak akan bisa mengontrol teman-teman kecuali saya mau melihat nanti open book KB Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya masih buka sesi pertanyaan, boleh menanyakan di luar kuliah sekarang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Mau tanya tentang apa? Silakan Cipman. Praktikum Pak, praktikum. Kapan kelar Pak? Pak. Apa? Ada yang mau ditanyakan apa? Sobron Pak, sobron. Pak Sobron. Apa? Sobron online Pak. Hah? Sobron online Pak. Pak, pakai aplikasi apa Pak Sobron Pak? Wah, saya nggak tahu dengan Sobron ini. Wah, main-main Pak. Pak, saya mau pindah angkatan Pak. Saya nggak ada yang benar Pak. Kenapa? Saya nggak kuat Pak kalau begini Pak. Teman-teman banyak nunggak PDH Pak. 190, 200. Ada nunggak PDH Pak. Kira-kira berapa soal nanti Pak buat UAS? Wah, ini baru awal sudah tanya UAS, belum tahu ya karena kan saya ngajarnya berdua ya, ini sama dengan Pak Aditya. Jadi nanti yang membuat soal itu nanti kombinasi antara saya dengan Pak Aditya. Jadi nanti masih belum tahu berapa soal. Terus saya UTS loh Gung, udah nanya UAS saya. Sabar. Masih lama, masih UAS-nya masih setelah Lebaran kok, masih lama. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Apa? Ini Pak, nanti kalau geografi kalau udah lulus, kalau mau jadi peneliti gimana Pak? Caranya Pak? Caranya bagaimana? Nah, benar setuju Pak. Caranya gimana Pak? Oke. Daftarkan diri Anda. Ini ya. Harus daftar ke pekerjaan mana atau apa gitu Pak? Oke. Saingannya banyak. Jadi bagaimana caranya kita mau jadi peneliti? Sebenarnya kalau jalur untuk di peneliti itu sebenarnya ada dua jalur ya. Jadi ada jalur yang nanti dari pemerintah atau pemerintah melalui jalur pemerintah yang nanti digaji atau PNS gitu ya. Parang garam. Tolong dong. Ada juga yang nanti jalurnya non pemerintahan atau non
government organization atau NGO. Nah, kalau yang di jalur pemerintahan nanti teman-teman bisa join ke, atau nanti kalau ada bukaan CPNS di LIPI atau di Lapan atau mungkin di hampir di semua kementerian itu ada balai penelitiannya, dan semua itu hampir sekarang itu terutama yang kajiannya seperti Kementerian Kehutanan, kemudian BPN, kemudian ada Kementerian Komunikasi, ada kemudian Kementerian Ekonomi dan seterusnya, itu biasanya tuh ada merekrut yang litbangnya yang terkait dengan geografi itu ada. Tetapi kalau misalkan teman-teman tidak mau menjadi pegawai negeri, nah nanti bisa melalui jalur yang non-government organization. NGO, contohnya NGO itu apa? Contohnya NGO itu seperti WALHI, contohnya kemudian seperti kalau teman-teman sering mendengar WWF, nah itu kan dia ada jalur yang sebagai peneliti juga. Dan itu mah kadang kecakupannya kalau teman-teman sudah didukung pintar bahasa Inggris akan bisa melalang kemana-mana. Itu jalurnya kira-kira kalau pengen jadi peneliti. Ya, gimana? Ada yang tanya lagi tadi? Oke. Gimana ya, Pak? Gimana kurang jelas? Kurang volumenya agak diperkeras. Kan habis lulus dari geografi ini kan Pak, terus nanti pengen kerjanya tuh di bidang pertambangan, terus nanti tuh kayak fokusnya tuh kajiannya tuh gimana ya Pak sama yang di geografi ini? Tentang pertambangan ya? Oke, kalau di pertambangan sebenarnya tergantung ini mau masuk divisinya apa. Di pertambangan itu kan ada divisi yang dia mengurusi di bidang environmentalnya, ada yang mengurusi di bidang memang untuk ekstraksi, untuk eksploitasi dan seterusnya. Kalau di bidang environmental, teman-teman nanti bisa lebih memperdalam terkait dengan kajian-kajian tentang lingkungan di bidang tambang. Misalkan nanti tentang cara memetakan untuk air tanah, untuk kebutuhan airnya, untuk terkait dengan pengolahan pasca tambang atau reklamasi, terus kemudian terkait dengan apalagi ya, dengan kajian-kajian iklim yang sifatnya nanti berkaitan dengan tambang, itu bisa kalau pengen dimasuk di bidang environmentalnya atau di bidang HSE istilahnya, Health, Safety, and Environmental. Tapi kalau pengen di bidang eksploitasi atau di bidang teman-teman nanti bisa berkiprah di bidang terkait dengan GIS-nya. Karena sekarang tambang itu juga butuh GIS. GIS teman-teman itu akan sangat penting terkait nanti untuk seberapa besar sih volume yang nanti bisa diekstrak dari suatu tambang, atau mungkin timbunannya itu ada berapa volumenya dan seterusnya, itu yang kira-kira. Kasih Pak. Okay. Pak, kalau untuk perencanaan wilayah kota Pak, itu gimana Pak? Perencanaan wilayah kota ya kalau pengen mengarah ke sana, kalau pengen mengarah ke sana ya sekarang memang terutama di geografi ini kan memang goalnya kalau teman-teman baca itu kan terkait dengan seorang analis wilayah, sehingga mata kuliahnya pun juga akan banyak yang terkait dengan perencanaan wilayah. Makanya kalau yang terkait dengan perencanaan wilayah, mata kuliah nanti lanjutan di semester 7 atau 8 nanti akan banyak yang mengarah ke situ. Sehingga ya nanti teman-teman bisa mengambil mata kuliah itu dan nanti di skripsinya lebih mengarah ke arah perencanaan. Tentang apa tata ruang, tentang apa dan seterusnya. Nanti mungkin kalau yang terkait dengan perencanaan itu ahlinya dengan Pak Khairul Amin kalau mungkin sudah ketemu, atau dengan Pak Iqbal. Nah, nanti itu yang lebih ke arah ya perencanaan. Beliau-beliau berdua yang lebih banyak berkiprah di sana. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau di bidang pemetaan yang berhubungan dengan perkebunan sawit kayak gitu loh Pak, itu gimana Pak? Kalau sawit sama, sawit itu juga GIS. Ya Pak, kurang lebih. Kurang lebih juga GIS. Yang banyak dimanfaatkan untuk GIS. Jadi asal teman-teman mahir di bidang GIS itu bisa. Okay. Oke, gini aja teman-teman, karena ini kuliahnya sudah selesai ya, jadi tadi sudah saya screenshot dulu, jadi untuk bukti kita kuliah. Nanti misalkan teman-teman sudah ada yang
pengen ada yang mau berkepentingan lain bisa live, tapi saya screenshot dulu sebentar untuk bukti kita kuliah ya, karena ini juga harus dilaporkan. Iya Pak, kuota saya itu sedikit. Siap Pak, oke. Siap. Siap. Thank you Pak. Screenshot Pak. Pak, saya kelas B, Pak. Jangan lupa Saya kelas B. PDH. Tolong. PDH kirim aja. PDH kirim aja. Pak, ini pada ubed PDH Pak. Oke, mau buat PDH loh. KKR Pak. Oke, siap. Sudah Pak, sudah saja tinggal bayar. Udah boleh live ini Pak. Oke, sebelum live ya, teman-teman, sedikit informasi. Jadi mungkin nanti untuk kuliah kita nanti mungkin saya kombinasi ya, terkadang nanti akan menggunakan Google Meet ini, atau nanti saya mungkin lewat psikologi saya share, nanti saya rekam sendiri. Nanti ya mungkin akan gonta-ganti ya, biar teman-teman nggak bosan juga. Ya, oke, nanti tinggal tunggu instruksi saja dari Pak Ketua kelasnya. Nanti mungkin semua info akan saya share ke Pak Ketuanya, dan Pak Ketuanya nanti akan bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Oke. Pak, tugasnya jangan banyak-banyak ya Pak. Apa? Tugasnya jangan banyak-banyak. Jangan ada tugas Pak. Enggak, kemarin kan di tiga pertemuan kemarin kan sudah banyak tugas, sekarang enggak. Paling cuma tinggal tambah satu tugas lagi. Biar imunnya tetap kuat. Biar imunnya tetap kuat Pak. Terkena corona Pak. Alhamdulillah. Semua sehat-sehat tuh ini Mas Yan. KL apa enggak Pak? Kayak wong ringkih. Iya. Oke, kalau Pak, begitu nilainya gimana Pak? Apa? Tugasnya gimana Pak? Apa? Nilainya gimana Pak? Anjlok atau bagus Pak? Nilai apa? Oh, nilai UTS. Ini memang belum sempat saya koreksi ini UTS-nya. Karena kan waduh. Misteri. Belum saya koreksi karena kemarin beberapa nganu sih, terutama yang angkatan yang atas itu ada yang agak sedikit problem, jadi ya ini masih belum, saya masih menunggu dari nganu. Oke, siap. Oke, kalau sudah tidak ada, insya Allah kita akan bertemu di minggu depan ya. Jadi nanti materi akan saya share di psikologi, termasuk nanti video ini kalau misalkan memungkinkan saya share, nanti akan saya share sehingga teman-teman nanti bisa melihat lagi yang pengen nanti. Kalau misalkan ada yang masih di materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang, sudah mulai masuk ke batuan tentang nanti pembentukan batuan beku, tentang nanti juga mungkin akan sangat berkaitan dengan masalah ini ya, apa itu vulkanologi yang sekarang sedang heboh dibahas ya, karena ada 4 gunung di Jawa ini yang sedang aktif bersamaan. Krakatau Pak. Ya, Krakatau, Merapi, kemudian Semeru, Pamat, Ibu, Lokon. Nah itu nanti kita akan coba bahas terkait dengan batuannya di situ, kenapa ada batuan di situ, bagaimana proses terbentuknya dan seterusnya, kita akan bahas teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas atensi teman-teman untuk hadir dalam kuliah online kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan banyak kelayapan dulu, karena memang kita tidak boleh dikurangin Pak, tidak kelayapan Pak. Kelayapannya dihindari dulu. Jangan pacaran, nggak boleh. Ya, yang pacaran juga biar ibunya makin kuat. Oke, kalau sudah saya akhiri pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.